Baik, terima kasih. Semakin siang, semoga teman-teman semua di sini, Bapak Ibu masih tetap semangat untuk menyaksikan diskusi kita. Kali ini ngomongin FMCG, Fast Moving Consumer Goods. Kita sudah berada di IDE bersama Bu Esti, Corporate Secretary Unilever Indonesia. Apa kabar Bu Esti? Baik. Oke. Mungkin teman-teman panitia boleh dibantu showing, kita mau melihat nih konteks pasarnya FMCG di Indonesia seperti apa. Kita ada data box Bu Esti bahwa ini nanti akan berkaitan dengan bagaimana Unilever Indonesia itu bisa tetap terus adaptif, inovatif, dan bagaimana penggunaan data itu bisa stay reliable gitu ya untuk memenuhi kebutuhan konsumen dan growth perusahaan. Pertama, datanya adalah kita lihat bahwa inovasi itu diperlukan untuk mengembangkan produk FMCG sudah pasti. Karena kalau kita lihat porsi pasarnya, FMCG itu ada di urutan kedua, 19% di bawah makanan segar. Dan tadi juga sudah disinggung, kalau kita datang ke rumah-rumah, pasti kelihatanlah di kamar mandinya, di kamar tidurnya gitu ya, produk FMCG terutama Unilever dari ujung rambut sampai ujung kaki gitu, yang kita bisa temukan di warung tradisional sampai ke toko retail. Lalu di slide selanjutnya, bagaimana kita bisa membidik sektor tercuan yang paling oke di FMCG. Karena kalau kita lihat trennya ternyata produk beauty industry itu semakin tinggi peminatnya. Ini menandakan apa nih Bu Esti ya? Karena sekarang banyak sekali orang-orang tuh suka banget gitu ya beli-beli produk kecantikan. Dan nilai penjualan produk FMCG terutama di e-commerce itu semakin meningkat tiap tahunnya. Pertanyaannya Bu Esti, bagaimana Unilever Indonesia tuh bisa stay relate gitu ya dengan tren pasar yang seperti ini. Apa inovasi yang dilakukan dan apa hubungannya dengan data driven decision making dalam konteks tersebut? Pertama-tama selamat siang semua dan juga terima kasih kepada Kata Data untuk kesempatannya kepada Unilever Indonesia untuk hadir dan menjadi pembicara di sesi Kata Data hari ini. Menjawab pertanyaan dari Mbak Jam gitu ya tentang relevansi bagaimana inovasi-inovasi yang dilakukan perusahaan itu bisa tetap relevan di tengah pasti kondisi yang semakin kompetitif di market, di tengah perkembangan market yang ada dan juga hubungannya dengan data driven sendiri. Jadi key-nya udah pasti gitu ya kalau kita berbicara tentang bagaimana sebuah perusahaan itu bisa stay relevant in the market adalah eksekusi yang excellence dari 6P. Jadi sudah pasti kita kembalikan kemudian gitu ya kalau kita berbicara tentang inovasi bagaimana dari sisi 6P, dari sisi price, product price, kemudian dari sisi promotion, place, people dan juga dari sisi presentation itu relevan in the market, tepat sasaran di market. Nah di sini tapi yang mendasari semua dari eksekusi 6P itu adalah yang paling penting, first thing first adalah understand our consumers dan juga understand our market. Jadi itu yang paling penting sebelum kita mengeksekusi itu dalam bentuk 6P tadi. So understanding our consumers that's very important, di mana kita juga sebagai FMCG kita banyak menggunakan data di sana. Jadi data yang paling penting relevan di sini adalah data perilaku konsumen, apa yang menjadi kebutuhan konsumen, dan juga tren apa yang sedang ada di dalam market. Di sini ada beberapa data point yang bisa kita pakai gitu ya, yang kita bisa dapatkan. Misalnya kita bisa melalui external survey, data-data dari misalnya market research yang ada. Data yang salah satu sekarang paling penting adalah social first atau social listening. Data ini kita dapat juga ya dengan social first mindset, kita mendengarkan kepada konsumen, go through into the social media to understand the consumer trend and behavior. Kemudian juga pasti bisa dari FGD, dari market visit, kemudian jadi dengan talk to the community, itu salah satu bagaimana kita bisa mendapatkan data. Nah kemudian yang selanjutnya adalah data is data gitu ya. The most important actually is also how we translate the data into insight. Jadi bagaimana dari insight yang kita dapatkan dari data tersebut, kemudian kita translate that insight into action. Jadi misalnya dengan produk apa yang perlu kita luncurkan to stay relevant in the market.
Nah mungkin dari situ kemudian kita go into 6P-nya gitu ya, kemudian dari sisi produk bahwa kita harus berinvestasi dari sisi research and development yang kuat, mempunyai produk yang superior yang didukung dengan right formulation, kemudian juga ketepatan kita dalam menentukan harga, jaringan distribusi kita, kemudian dari sisi promotion kita dan juga placement kita di market. Jadi itu mungkin ya bagaimana suatu company itu bisa stay relevant in the market. Nah, mungkin juga yang saya mau sebagai contoh di sini gitu ya, karena kita berbicara tadi salah satu growing segmen atau kategori itu adalah di beauty gitu ya. Bagaimana dari sisi Unilever Indonesia kita juga always try to stay relevant in the market. Salah satunya adalah dengan sebagai contoh adalah waktu kita meluncurkan juga salah satu produk kita di body care produk kita. Jadi kita meluncurkan juga Vaseline Gluta-Hya. Jadi kita melihat dari sisi konsumen bahwa mereka membutuhkan satu format yang sekarang sedang growing, which is serum. Biasanya kita pakai serum itu kan di wajah gitu ya. Sekarang sampai ke seluruh badan pakai serum. Jadi bagaimana kemudian kita bisa mendapatkan manfaat yang sama gitu ya di wajah dengan di kulit kita gitu, di seluruh tubuh. Nah itu makanya kita juga bekerja sama dengan global R&D kita untuk meluncurkan produk Vaseline Gluta-Hya dalam format serum. Dan kalau saya juga bisa share dalam 2 tahun terakhir itu berhasil mendouble dari market share produk tersebut di kategori serum. Dan ini juga sangat-sangat relevan in the market karena juga dari formulasinya sendiri ringan gitu ya, dan juga saat ini juga dengan tren konsumen yang konsumen di Indonesia more than 80% using hijab, mereka juga menginginkan produk yang dengan tekstur yang ringan, easily absorbed, jadi ini menjadi sangat relevan di market. Jadi kedepannya juga kita akan terus mengembangkan produk-produk seperti itu, misalnya juga dengan tren sun yang saat ini juga menjadi semakin besar gitu ya untuk proteksi terhadap sinar matahari, itu juga akan kita terus kembangkan supaya continue to be relevant in the market. Oke, artinya konteks pasar lokal itu juga menjadi faktor penting ya, karena Pasti, kondisi Indonesia beda, iklimnya beda sama luar negeri gitu ya. Apalagi sekarang banyak yang pakai hijab, keluar produk-produk baru yang relate juga dengan konsumen muslim gitu kan Bu ya. Dan cara-cara itu kan adalah pasti ujungnya adalah bagaimana Unilever Indonesia bisa berinovasi dan berstrategi. Apalagi tadi Bu Esti juga sempat mention gitu ya, cara-cara yang agak konvensional sebenarnya, tapi itu adalah hal yang basic, kayak misalnya kita bikin FGD, social listening. Kebetulan Kata Data juga punya tuh social media monitoring tools gitu ya, untuk kita dengerin apa sih yang menjadi percakapan masyarakat di dunia maya gitu kan. Lalu boleh ceritakan juga bagaimana Unilever tuh bisa tetap update gitu ya dengan tren pasar. Dan apalagi produk-produk Unilever itu kan sebenarnya produk-produk yang mereknya tuh sudah mapan gitu. Di sisi lain, challenge-nya juga begitu besar karena produk-produk sejenis kompetisinya itu juga tinggi. Boleh di-share Bu Esti? Jadi ini juga menjadi salah satu bagian dari strategi Unilever ya. Jadi kita salah satu strategi company yang kita sebut dengan Growth Action Plan. Bagaimana kemudian kita juga mengadres how trend in the market. Terutama juga kalau kita lihat gitu ya dari sisi consumption, walaupun memang saat ini weakening consumption purchasing power itu juga sangat berpengaruh terhadap spending dari konsumen di Indonesia. Jadi memang data dari market itu sangat relevan. Jadi ketika kita berbicara data dari market how we address, itu juga kita melihat juga data dari misalnya dari sisi yang ada dua, yang pertama dari sisi channel dan yang kedua adalah dari sisi market segmentation. Karena itu akan sangat mempengaruhi juga di mana dan ada di mana kita akan produk kita akan berada. Yang pertama misalnya dari sisi channel gitu ya. Jadi kalau kita lihat dari sisi channel, banyak sekali evolusi yang ada di dalam market itu sendiri, channel. Kalau kita berbicara e-commerce, digital commerce itu sangat-sangat berkembang. Dan kemudian juga dari sisi modern trade minimarket itu juga sangat-sangat berkembang, while traditional stores atau distributive stores itu berkembang lebih pelan dibandingkan channel yang lain. Jadi itu juga akan menjadi salah satu faktor bagaimana kita juga beroperasi, bagaimana kita mendistribusikan produk kita. Yang kedua adalah kalau kita lihat dari sisi consumer segmentation ya. Jadi
kalau kita lihat tadi mungkin hubungannya dengan weakening purchasing power dari sisi konsumen yang which is itu juga berpengaruh terhadap daya beli mereka, terhadap purchasing behavior mereka. Kita lihat bahwa dari sisi mungkin tadi datanya juga kalau mungkin tadi kata data yang tadi ada share gitu ya. Jadi kalau misalnya dari sisi upper segment of the consumer itu relatively stable, kemudian mix segment itu kita lihat menurun dan lower segment of the consumer itu kemudian relatively naik ya. Nah, itu juga yang menjadi salah satu acuan kita dalam bagaimana kita meluncurkan produk kita karena kita juga harus relevan in the market. Produk kita juga bisa dibeli oleh masyarakat dari semua segmen. Maka dari itu salah satu strategi kita adalah ensuring bahwa produk kita itu ada di semua segmen consumer. Tadi mungkin kalau saya mencontohkan misalnya Vaseline Gluta-Hya itu ada di premium. Jadi walaupun daya beli menurun tapi sebenarnya premium itu kita lihat masih banyak opportunity, masih banyak yang bisa kita lakukan di sana. Salah satunya tadi ya kita mendapatkan growth dari produk kita Vaseline Gluta-Hya. Sementara kita juga harus make sure produk kita itu available in the lower segment of the consumer. Kita bilang di tier 2. Jadi itu juga salah satu yang kita lakukan, kita genjot mulai tahun lalu untuk meluncurkan produk-produk yang sebelumnya mungkin not exactly Unilever itu beroperate di lower segment of the consumer. Jadi misalnya kalau sebagai contoh gitu ya, kalau misalnya kita memiliki produk dishwash, kita hanya memiliki Sunlight di dishwash. Mulai tahun lalu kita juga meluncurkan Lifebuoy dengan kita bilang tier 2 in the second price segment gitu ya, second layer itu supaya konsumen yang sebelumnya memiliki kesulitan atau down trading mereka masih bisa mendapatkan produk dengan kualitas yang bagus dengan harga yang kompetitif dan juga masih bisa membeli produk-produk Unilever. Jadi ada beberapa kategori yang akan kita fokuskan supaya kita juga bisa relevan dengan tren apa yang terjadi di masyarakat gitu Mbak. Ya, artinya Unilever Indonesia itu selalu mendengarkan apa yang menjadi kebutuhan konsumen karena beda target pasar, beda juga produk yang akan di launch gitu kan. Nah, apa sebenarnya yang challenge terbesar yang dihadapi Unilever Indonesia, terutama misalnya untuk membangun ekosistem yang data driven? Apakah juga salah satu cara yang dilakukan adalah membangun people culture-nya yang data driven mindset gitu ya? Boleh diceritakan Bu Esti langkah-langkah Unilever agar para pegawainya gitu ya, biasanya sih ada tim R&D gitu ya, tim data, tapi kadang beyond itu bahwa semua orang nggak perlu punya title data analis untuk bisa membaca data. Boleh Bu Esti. Jadi kalau kita berbicara dengan data di era digitalisasi saat ini yaitu pasti kita berhubungan dengan begitu big data itu ya, very big data yang harus kita kelola. Dan sama juga seperti Unilever di mana operasi kita, salah satu operasi kita udah pasti kompleks dengan size yang kita miliki. Sebagai contoh misalnya kita beroperasi di 8 pabrik, kita memiliki 8 pabrik, kemudian kita juga serve 600 distributors, kita memiliki lebih dari 40 brands, dan juga operasi kita tadi mungkin juga dari sisi disebutkan gitu ya bahwa our products available in every household di Indonesia. Jadi massive data yang kita miliki dan challenge-nya pasti adalah bagaimana kita mengelola data tersebut without error dan bisa memberikan insight. Jadi data is data, tapi yang paling penting adalah how we translate the data into insight. That's very important. Jadi dan di sini kuncinya adalah bagaimana kita bisa ada 3 hal gitu ya. Jadi bagaimana kita bisa menstandardize, bagaimana kita bisa kemudian konsisten dan juga simplification. That's very important. Karena ketika kita berbicara dengan big data, standardization is very important. Bagaimana kemudian kita bisa membaca data misalnya. Bagaimana misalnya kalau di Unilever itu kita ada 5 business unit. Bagaimana ketika kita memberikan data kepada 5 business unit tersebut, data tersebut bisa terstandardize tanpa adanya manual intervention. Dan kemudian juga bisa consistently digunakan di seluruh bisnis.
Itu sangat-sangat penting untuk mendapatkan dua hal itu. Dan salah satu juga yang sangat penting adalah simplification. Jadi bagaimana data itu kita bisa simplify to make it more, to make it simpler, more impactful dan juga powerful. Jadi ketika kita memberikan data misalnya to different level of people in the company management, we need to ensure bahwa dari sisi readernya itu datanya itu easy to be gampang untuk mudah untuk dipahami dan bisa menghasilkan insight. Nah, kemudian hubungannya sama people gitu ya, hubungannya dengan people. Jadi it's very important juga dalam satu organisasi itu bagaimana kita bisa upskill our team, our people supaya mereka tidak hanya menjadi data crunching, gitu ya, mempersiapkan data, mengolah data yang which is harusnya sekarang itu udah lebih banyak dilakukan melalui teknologi, melalui sistem. Tapi bagaimana mereka bisa memberikan insight terhadap data yang ada, and at the end translate that insight into action. Karena kalau insight menjadi insight terus ya. Kalau nggak ada actionnya buat apa gitu Bu ya? Juga translate that into action and execute it brilliantly. Baik Bu Esti, tadi Bu Esti ngomongin tentang standardize, simplifikasi, dan itu rasanya ada kaitannya juga dengan tata kelola perusahaan. Biasanya kalau kita ngomongin ESG, kita sangat fokus di isu environment-nya gitu ya. Aspek G-nya yaitu governance, kadang sedikit terlupa gitu. Padahal governance itu menjadi basic gitu ya. Gimana kita mau bisa sustainable kalau tata kelolanya misalnya berantakan. Dan bagaimana Unilever Indonesia bisa komit gitu ya dengan tata kelola yang baik. Biasanya juga berhubungan dengan membangun ekosistem culture yang baik, leadership, dan juga misalnya comply dengan regulasi dan sebagainya. Boleh diceritakan Bu Esti? Ya, dari sisi ESG kita 100% compliance. Dari sisi ESG mungkin ini juga terreflect juga dari beberapa award yang Unilever Indonesia peroleh, misalnya di tahun ini, tahun lalu dari Kehati ataupun CSA Award untuk ESG Unilever Indonesia. Jadi, termasuk ESG Bu, kata data ESG Index. Unilever menjadi salah satu pemenang kata data ESG Index tahun lalu. Ya, terima kasih. Ya, jadi itu salah satu komitmen kita untuk terus mendorong pelaksanaan dari ESG. Kalau kemudian kita lihat dari sisi tata kelola governance sendiri. Jadi di semua aspek pengelolaan perusahaan pasti ada skornya gitu ya dari sisi ESG. We comply ke sana baik dari sisi eksternal maupun dari sisi internal. Dan dari sisi leadership, we make sure juga dari sisi leadership dari board gitu ya, bagaimana tata pengelolaan board, kemudian juga in the management itself. Salah satu juga yang penting sebenarnya di sini adalah dari sisi risk management, itu juga yang sangat-sangat penting, mungkin jarang disinggung juga kalau kita berbicara tentang tata kelola. Karena dari sisi risk management is very important ketika kita memprevent sesuatu yang akan terjadi in the future. Karena itu juga misalnya kalau kita berbicara any risk in the company, mungkin saat ini kita berbicara forex itu yang mungkin sedang quite fluctuative, atau kemudian juga kalau kita berbicara risk dari sisi competitiveness in the market yang mungkin juga Unilever Indonesia hadapi. Jadi to strengthen the governance tata kelola di beberapa aspek di sana adalah sangat-sangat penting, dan again bahwa Unilever Indonesia 100% our commitment to implement the ESG. Bu Esti, lanjut dengan bagaimana sebenarnya apa bentuk dukungan yang sudah dilakukan dan juga kolaborasi gitu ya. Biasanya ada program CSR atau misalnya ada program-program terkait yang semakin mendukung, memperkuat praktik-praktik data driven, terutama juga untuk comply gitu ya dengan ESG. Jadi kalau dari strategi perusahaan sendiri, kalau kita lihat dari strategi untuk data driven, karena itu juga salah satu data is very important ya. Jadi penggunaan teknologi itu udah pasti, jadi bagaimana kita menggunakan teknologi end to end di mana kita beroperasi, baik misalnya dari sisi production kita, dari third party kita, dari sisi partner kita, misalnya dari distributor kita sampai ke toko-toko, we build the end-to-end system. Itu yang juga akan terus meningkatkan penggunaan data driven itu ya, yang at the end itu juga pasti akan berhubungan juga dengan ESG of the company.
Kemudian juga again Mbak tentang dari sisi people itu sendiri, bagaimana tadi ya kita upskill people, bagaimana mereka bisa embrace teknologi, itu akan sangat-sangat penting di situ. Dan juga pasti dari sisi ekosistem sendiri ya, bagaimana kemudian kita juga embrace external ekosistem supaya bisa meningkatkan compliance dan juga membangun ekosistem yang lebih baik dari sisi data dan informasi. Baik Bu Esti, memang kuncinya adalah tadi di inovasi dan data driven decision making. Itu rasa-rasanya bukan lagi satu hal yang baru dan sekarang itu kan lagi digaung-gaungkan gitu ya, karena kita nggak mungkin bikin decision making tanpa melihat datanya. Bagaimana faktanya, apalagi konteks fast moving markets gitu ya, yang kayaknya tiap hari ada aja nih gebrakan produknya gitu kan, baik dari kompetitor maupun dari dalam sendiri, mungkin produk R&D-nya kan terus berkembang gitu ya, menyesuaikan dengan kebutuhan pasar. Bu Esti, terima kasih sekali untuk sesi kita hari ini. Sama-sama, semoga memberikan sharingnya bisa memberikan sangat insight, enlightening gitu ya untuk teman-teman di sini yang mungkin sangat fokus di isu FMCG. Terima kasih Bapak Ibu semua yang sudah memperhatikan sesi kali ini. Saya Jamalia Nuri, salam dan sampai jumpa di ide berikutnya. Terima kasih Mbak Jem dan juga Ibu Esti, perwakilan dari PT Unilever Indonesia. Kami punya tanda apresiasi yang akan diserahkan langsung oleh Mbak Jamalia Nuri selaku Manager of Data Box by Kata Data, yang telah memandu sesi sharing atau diskusi one-on-one khususnya data driven innovations in fast moving markets. Nah, ini tadi kita sudah kupas aspek dari consumer goods. Kita masih punya kurang lebih mungkin 3 sesi lagi. Nah, ini sedikit cindera mata dari kami sebagai bentuk apresiasi kami kepada PT Unilever Indonesia yang juga sudah dalam aplikasi operasionalnya menerapkan ESG